Puji Tuhan, hari ini kita ada di Soe, di mana peristiwa itu terulang kembali, perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Dan tahun 1965, kisah itu terulang kembali di Soe, saudara, luar biasa, di Indonesia Timur. Sebuah anugerah, ya, Pulau Timur ini mengalami banyak peristiwa-peristiwa. Orang hamba Tuhan yang bernama El Tari, dia berjalan di atas air, saudara. Dia membawa orang sakit dan dia berdoa bagi orang mati juga dihidupkan oleh Tuhan oleh anugerahnya. Dan angin Roh Kudus bekerja dan mujizat yang luar biasa terjadi lagi di sini. Inilah air yang jadi anggur. Ini kejadiannya gimana Pak? Cerita Pak. Jadi kejadiannya begini, waktu tahun 1965 di Solo kamu udah akan adakan pertemuan kudus. Oh. Waktu itu kan gereja Protestan di Solo hanya satu aja. Jadi bukan gereja Maranatha tapi gereja Soe. Gereja Soe namanya. Ya. Jadi waktu itu di Solo ini ada 3 tempat ibadat, yang masjid satu, gereja Katolik satu, gereja Protestan satu. Jadi kita namakannya gereja Soe. Soe. Jadi waktu mau pertemuan tanggal 26 itu, kan waktu tahun 65 itu kan ada pesta. Oh iya. Oh pas kejadian itu ya. Ya. Jadi waktu kita mau pertemuan, dari pihak gereja itu ke toko, waktu itu ada sekitar 3 atau 4 toko Soe. Biasanya siap stok anggur kan toko-toko itu. Iya. Tapi di saat waktu itu saya ke toko itu stoknya habis, tidak ada anggur. Sudah anggur. Iya. Jadi waktu itu kan ada kelompok ibu-ibu yang punya ketua doa. Iya. Jadi ketua doanya itu yang namanya Ibu Liveto. Terus anggotanya itu Ibu Manuel, Ibu Daniel, Ibu Sodale, Ibu Lisela, Ibu Telang. Terus ada beberapa ibu lagi, sekitar 12 ibu. Waktu itu pendeta di sini ada 2. Yang satu itu Pak Daniel, itu untuk bahasa daerah. Terus yang Pak Manuelnya itu untuk bahasa Indonesia. Jadi minta tolong nih ibu ini untuk berdoa, bergumul. Iya. Bisa dapat petunjuk dari Tuhan. Mau perjamuan ini kira-kira mau dapat anggurnya dari mana? Karena di Solo waktu itu kan tidak ada pohon anggur. Mau ke Kupang juga tidak mungkin karena Jauh. terlalu jauh. Dan paling kalau ke Kupang juga dulu kan belum ada kendaraan. Kalau ada juga bisa sampai 2 minggu. Kan jalannya rusak. Betul. Jadi ibu itu bergumul di rumahnya ketua Tindoan, namanya Ibu Sodale. Ibu apa? Liveto, ketua Tindoan. Setelah bergumul sana tuh katanya ada suara dari Tuhan. Bilang ke Kampung Aman, situ ada mata air. Ini namanya Kampung Aman. Betul. Oh, ini Kampung Aman. Nah waktu itu ini kebetulan milik bapak saya. Meninggal bapak saya. Oh, Di sana milik bapak saya. Waktu itu di sini tuh hanya rawa-rawa, yang ada tanaman situ hanya pisang sama kaladi, salad. Mungkin tahu kalau kaladi, salad ya, sama pisang. Ini rawa-rawa semua. Nah itu kebetulan bapak saya punya tanah ini, dia dapat waktu itu ketemu mata air. Jadi ini sebenarnya daunnya aja. Bukan subur, jadi bukan subur. Ini hanya mata air. Mata air lagi. Ya. Bapak saya itu namanya dari Bolang. Dari Bolang. Ya. Jadi kita tuh 10 bersaudara, saya anak keempat dari 10 bersaudara. Saya namanya Alex. Jadi waktu itu karena ibu sudah dapat petunjuk dari Tuhan dari Kampung Aman, kita jam-jam 2-3 siang itu ibu itu datang ke kantor ibu. Datang terus bapak saya itu alirkan air ke sini pakai rambut ke depan rumah itu untuk biar konsumsi. Ya, kebutuhan rumah. Ya, sama kita orang-orang itu. Jadi waktu ibu-ibu itu datang terus masuk ke rumah, tanya bapak saya, lo ini mata air apa? Air pencoran mata airnya di mana? Terus bapak saya bilang, oh itu ada di dalam kebun itu. Terus ibu-ibu cerita bahwa memang mau perjamuan, tapi karena tidak ada anggur, jadi ada petunjuk dari Tuhan ke Kampung Aman, karena di situ ada mata air. Jadi bapak saya bilang, oke nanti saya dicampur sini. Jadi waktu itu kita ada 4 orang yang sudah agak besar. Saya waktu itu usianya 5 tahun setengah. Kalau saya besar itu sekitar 11, terus yang kedua itu sekitar. Jadi Bapak ada di situ juga? Saya juga ada. Oh, puji Tuhan. Makanya saya tahu persis. Iya. Gitu. Jadi saya waktu itu sudah usia 5 tahun setengah. Kalau saya kelahiran 60 bulan Maret. Jadi sudah waktu itu ibu minta izin terus bapak saya waktu mari saya antar ke sana. Jadi kita anak-anak kecil ini sama kakak saya 3 kita ikut.
Tapi datang sampai sini dilarang, tidak boleh masuk ikut. Iya. Hanya berdiri di pagar itu saja. Siapa itu? Anak-anak kita. Oh iya betul. Terus bapak saya sama ibu-ibu itu masuk sini. Hmm. Waktu itu bapak saya kan mata airnya itu pakai seng jadi. Oh ya. Terus dibuka bukan ini mata airnya. Terus ibu-ibu tuh sudah langsung keliling. Terus bapak saya pulang kembali ke rumah. Terus bilang kita anak boleh nonton tapi jangan ribut. Karena ibu-ibu itu mau berdoa. Oh. Dia sudah hanya tetap berdoa, bernyanyi sampai kita jam 6 sore terus pulang. Itu datangnya itu sekitar tanggal belasan lah. Nanti besok pagi itu datang lagi, tapi kita tidak tahu jam berapa ya. Karena setelah habis kita ibadat pagi itu jam 5 itu kita buka pintu mau keluar, itu ibu-ibu baru pulang dari sini. Nanti sore datang lagi, kita jam 3-4 sore itu datang berdoa bernyanyi itu sampai kita jam 7-8 malam. Oh gitu ya, lama juga ya. Jadi tiap hari itu ya pagi sama sore itu. Itu selama kurang lebih sekitar 2 minggu. Nanti pas di saat tanggal 26 September itu mau pertemuan. Waktu itu pertemuannya subuh. Iya. Itu entah ibu-ibu itu datang jam berapa kita belum tahu. Nanti di saat paginya bapak saya sama mama saya sudah siap sekian pertemuan mau ikut pertemuan. Itu entah 1:30 pagi atau jam 1 itu. Di saat buka pintu, air pencoran yang dari sini itu, yang mengalir ke atas, itu bau harum anggur. Oh. Jadi kita anak-anak itu bisa bangun. Bilang, hey, bangun lihat. Ya, setiap hari kamu nonton ibu-ibu sembahyang itu airnya sudah berubah jadi anggur. Iya. Jadi kita anak-anak langsung bangun semua. Kita 4 orang sama kakak saya juga sama saya. Bangun keluar, berdiri depan pintu. Itu ibu-ibu itu baru keluar dari sini. Dalam keadaan bawa baskom, apa bokor gitu, tutup sama kain putih. Oh, jadi kita juga cium, wah ini bau harum anggur seperti ini. Jadi sudah ibu-ibu itu keluar semua, sudah berdiri di jalan, terus begitu berjalan bawa ini baskom sama air itu, terus kita namanya cium. Jadi ibu-ibu jalan, terus bapak saya sama mama saya juga ikut di gereja, mau pertemuan. Iya, iya. Nah, karena kita anak-anak itu ingin tahu, tapi mau keluar waktu itu masih gelap. Iya. Karena masih tidur. Jadi kita hanya dalam rumah saja. Nanti kita jam 4 atau setengah 5 mulai agak terang itu, kita keluar ke pancoran. Nah, pancorannya pakai bambu. Iya, iya. Itu air itu dalam keadaan warna ya kayak merah maron apa Oh masih ada ya? Itu mengalir dalam keadaan. Oh bukan hanya saat ibu itu aja ya? Bukan. Jadi setelah ibu pergi pun masih terus anggur? Masih. Jadi Wow. ceritanya begini. Jadi setelah itu kita keluar, bau harum anggur, warna anggur, terus kita ini anak-anak aja kita ambil minum. Iya, memang ada rasa anggur. Minum rasa anggur tapi tidak manis. Oh, harumnya. Harumnya, warnanya, rasanya tetap anggur. Oh. Setelah itu sudah kita bermain air, namanya anak-anak kan. Iya. Bermain air terus kita jam-jam 6, ya karena tuh takut mungkin orang tua pulang marah itu kita masuk. Tapi setelah itu bapak saya sama mama saya pulang sampai rumah, setelah habis doa ganti pakaian pertemuan terus tanya kakak perempuan saya besar. Iya. Sudah buatkan kopi. Terus kakak saya bilang, wah ini buat kopi gimana? Karena mau masak airnya air anggur. Air anggur. Jadi bapak saya bilang ambil saja pakai masak, karena itu Tuhan yang berikan bukan racun. Iya, iya. Sudah aja kita nanti kita keluar timba. Oh, Bapak juga bilang gitu ya orang tua ya? Bapak yang begitu. Tahu dari Tuhan toh? Ya. Gitu. Dia bilang ambil saja, itu bukan racun. Karena memang kita tidak bisa ambil air, gimana selain air ini saja kan? Iya, iya. Tidak ambil airnya, ambil terus pakai masak, pakai makan, pakai segala macam. Itu mengalir selama 1 minggu. 1 minggu ya? Air anggur ini. Orang kampung tahu tidak ini? Dia datang? Semua kampung ini tahu, tapi waktu lihat karena air seperti itu tidak berani ambil. Takut karena apa? Atau karena dari Tuhan atau gimana? Karena waktu itu kan Gestapo itu kan pikir mungkin ada pembunuhan apa. Oh, di air, darah gitu begitu ya? Gitu, ya. Oh. Jadi tetangga-tetangga yang setiap hari ambil air itu gak berani ngambil. Oh, karena darah itu Iya, karena warnanya seperti itu. itu. Dia mirip toh. Iya. Gitu. Oh, itu Jadi pandangan. kita sendiri saya yang konsumsi. Tapi sejak kapan baru tersiar kalau itu mujizat, Pak? Ya setelah habis perjamuan itu, Enggak, maksudnya kan orang selama ini kan setelah itu kan orang anggap itu karena bikin Gestapo tuh. ya. Kapan rentang waktunya bahwa itu sebenarnya bukan darah tapi karena yang mujizat Tuhan? Sebenarnya orang-orang di sini tuh sebenarnya tahu sudah bahwa ini air anggur, bau. Oh. Hanya karena takut. Kan? Takut aja, masih Gitu. karena masa-masa Iya, Gestapo ya. Gestapo. Betul. Terus ibu-ibu yang bawa ke gereja tuh Hmm. kan sudah tahu bahwa airnya memang bawa dari sini dalam keadaan air anggur. Dia memang lagi doa dapat, Pak ya. Iya, jadi selama hampir 2 minggu keluar Biasa sini. ya. Terus tanggal 26. Jadi saat hebat itu banget dimulai. dulu ya ibu-ibu
Maksudnya tidak ada gerakan apa seperti kayak pas mati apa gitu, tapi dia dapat sebuah pernyataan tuh. Langsung ada suara Tuhan. Jadi selama 1 minggu tuh kita mandi, cuci, masak, siram-siram tuh pakai air anggur. Benar, ini saya Jadi penuh berkat itu. Jadi saya bicaranya kenapa? Saya memang rasakan sendiri tahu. Dan kakak saya 3 masih hidup juga. Oh, ngalamin semua Pak ya. Iya. Jadi seminggu rentang waktunya Pak. Ya? Wah biasa. Jadi waktu itu setelah habis air ini dia mau kembali berubah jadi air jernih itu air yang kita simpan di dalam rumah di drum, di kaleng, di ember apa tuh itu juga berubah Wis. kembali seperti air itu. Air bersih ya. Wah luar biasa ya. Jadi tahun 965 pas memang pas Gestapo ya. Di bulan Memang September, kejadiannya. terus lagi 30-nya kan Iya. Jadi gitulah Tuhan membuat suasana itu orang dalam kondisi tertekan hari itu Gestapo ya. Ada penghiburan dari Tuhan Bapak ya. Amin. Jadi tapi orang nggak tahu ya air yang mereka minum air anggur itu waktu itu nggak tahu belum tuh. tahu, Belum tahu. Hanya ikut pertemuan saja. Hanya itu mama aja yang tahu yang berdoa tadi ya. Kita 2 orang. Jadi waktu itu yang datang sembahyang tuh pelaku itu hanya ibu-ibu, tidak ada apa-apa. Jadi kayak Pamer Tari bersaksi sampai ke Amerika juga tuh karena tahu memang airnya berubah jadi Iya. air, tapi bukan pelaku. Bukan pelakunya, Bukan pelaku. bukan. Dia hanya pelaku waktu di sana itu aja yang terjadi pas Iya. dia doa. Betul. Tapi waktu dan masanya dia pas ada di MRC Ada di di Soe. Yes. Karena orang Soe dia. Iya. Pamer Tari. Jadi dia bersaksi Iya. dalam kegerakan Tuhan. Jadi Oh. waktu itu kan ada istilahnya keturunan Roh Kudus apa ya kita masih kecil Iya, iya. dengar itu. Iya. Jadi banyak apa penginjil dari Soe itu kan bisa menginjil. Lama itu dapat karunia atau apa. Iya. gitu. Oh, itu dahsyat banget tuh Pak ya. Iya. Kegerakan Tuhan dulu ya. Jadi waktu itu kan ada di gereja itu ada kebangunan rohani. Orang yang sakit bisa disembuhkan, yang lumpuh bisa Iya, jalan, iya, yang iya, buta iya. bisa Iya. melihat segala macam itu terjadi. Itu terjadi. Nah, berarti baru saya tahu bahwa ternyata air jadi anggur ini adalah kegerakan yang saat itu terjadi. Betul. Kebetulan Pak Tari masih ada dalam posisi di situ. Ya, karena dia orang Soe itu. Ya. Jadi tahu. Oh, luar biasa. Tapi yang tahu persis tentang kejadian di sini hanya kita keluarga sini. Oh iya. Nah, yang bersyukur Bapak masih udah ada ya, udah 5 tahun. Jadi pelakunya yang melihat langsung. Ya. Makanya saya masih ingat tuh karena ini cerita kan tidak pernah berhenti. Iya betul. Waktu itu kan ceritanya selalu berlanjut terus. Iya. Iya. Jadi hanya kita selalu ingat. Karena ngalamin, minum, dan lihat ya. Sendiri. Wah, Punya air. Jadi karena waktu itu kita masih anak-anak jadi tanya bapak saya. Iya, iya. Bapak, air kok bisa berubah jadi anggur? Jadi bapak saya bilang begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan ingat bahwa Tuhan juga buat mujizat di saat manusia tidak mampu. Iya. Itu bapak saya, kata-kata bapak saya seperti Iya. itu. Oke, puji Tuhan saudara, sangat terberkati. Ada kalanya kita tidak dapat memahami cara Tuhan. Saudara bisa bayangkan seorang pendoa disuruh ambil air anggur di tengah. Kalau dulu kan pasti kayak hutan ini saudara. Jadi dulu, Iya. gunung dulu sama seperti ini. Nah ini gunung. Jadi ini kayak model lembah. Iya. Jadi bukan rumah bagus begini. Saudara bisa bayangkan kalau saya jadi mama tadi mungkin saya berpikir ulang. Kalau beli anggur ya ke kota begitu. Kenapa disuruh ke tengah lembah yang hutan begini? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita bersyukur sebagai orang pengikut Kristus kita selalu dikuatkan dengan hal-hal yang hebat, kesaksian-kesaksian. Orang buta melihat lumpuh, tapi salah satu ini adalah sesuatu saksi hidup. Bapak Alex ya, Alex Bolang, bukan katanya, tapi dengan mataku sendiri, dengan telinga dan dia merasakan. Itulah sebabnya Petrus berkata, bagaimana aku bisa membantah tentang Tuhan? Karena aku melihatnya, mendengarnya, dan mengalaminya. Tuhan memberkati kita ini. Saya sangat diberkati kesaksian ini. Air menjadi anggur. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa Bapak ya. Jadi waktu di rehab ini 2011. 2011